Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang saya banggakan. Marilah pada hari ini kita mulai belajar dengan materi ekonomi, khususnya di sini adalah materi persamaan dasar akuntansi. Karena pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi kelanjutan dari materi tersebut adalah di persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi nanti kita akan mempelajari teorinya terlebih dahulu sebelum kita tahu penerapannya. Nah, nanti apabila kita sudah menerapkan teori yang ada, maka akan kita dapatkan suatu persamaan dasar, yaitu adanya suatu keseimbangan seperti gambar timbangan ini. Jadi antara sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan itu ada suatu keseimbangan. Nah, keseimbangan ini dinamakan suatu persamaan atau dinamakan dengan neraca nanti kalau di akuntansinya. Nah, sebelum mempelajari teori, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang harus kita capai nanti pada pembelajaran ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua menyajikan persamaan dasar akuntansi. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian nanti akan dapat menjelaskan yaitu tentang konsep persamaan dasar akuntansi secara tepat, kemudian mampu untuk mengidentifikasi akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi, dan dalam membaca materi ya, kalian nanti akan menemukan beberapa pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian bisa, ini nanti akan kita praktekkan di dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi. Jadi ada konsep persamaan akuntansi, kemudian ada pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Yang akan kita bahas hari ini ya adalah konsep persamaan dasar akuntansi. Masih konsepnya dulu, jadi teori-teorinya terlebih dahulu. Nah, konsep persamaan dasar akuntansi ini meliputi ada harta, ada utang, dan ada modal. Jadi harta itu sama dengan utang dan harta sama dengan modal. Ini persamaan. Nah, harta ini disebut dengan aset, kemudian utang itu dinamakan dengan liabilitas, kemudian modal dinamakan dengan ekuitas. Sehingga kalau konsep ini atau rumus ini disederhanakan, dijadikan satu, maka bunyinya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi rumusnya bagaimana cara mencari harta? Harta itu sama dengan utang ditambah modal. Bagaimana kalau kita mencari utang? Ya harta dikurangi modal. Bagaimana mencari modal? Ya harta dikurangi dengan utang. Ini bisa dibolak-balik nanti ya. Masing-masing akun ini dinamakan dengan akun ya, harta, utang, modal ya, ini adalah akun. Masing-masing punya pengelompokan atau penggolongan tersendiri. Harta itu meliputi apa saja, utang itu apa saja, kemudian modal juga ada tersendiri, dibagi-bagi. Nah, pengelompokan akun ini dibagi menjadi dua, yaitu ada akun real dan ada akun nominal. Akun real itu meliputi akun harta, utang, dan modal. Sedangkan untuk akun nominal itu terdiri dari dua macam, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Mohon disiapkan di catatannya ya supaya tidak lupa. Saya ulangi lagi bahwa pengelompokan akun dibagi menjadi dua, ada akun real, ada akun nominal. Akun real terdiri dari harta,
utang, dan modal. Sedangkan akun nominal itu terdiri dari dua macam akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Yang selanjutnya masing-masing harta ini akan dibagi lagi. Nah, nih akun harta ini dibagi menjadi 4 macam. Ada harta lancar, harta tetap tidak lancar, investasi jangka panjang, dan harta tidak berwujud. Nah, apa harta lancar itu? Harta lancar itu seperti kas, piutang, persediaan, dan seterusnya. Sedangkan untuk harta tetap tidak lancar itu ada perlengkapan, ada peralatan, kemudian ada tanah, gedung. Nah, ini dinamakan harta tetap tidak lancar. Investasi jangka panjang, kemudian ada harta tak berwujud. Harta tak berwujud itu merupakan suatu keistimewaan, ya, yaitu bisa ada nanti ada hak paten, hak copyright, dan seterusnya. Nih. Sedangkan untuk akun utang itu terdiri dari 3 macam, yaitu utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan utang lain-lain. Ini pembagian dari masing-masing harta, utang, dan modal. Nah, di dalam pembukuan itu nanti masing-masing harta, utang, dan modal yang sudah dibagi-bagi akan diberi kode akun. Ya, kode akunnya ada menggunakan kode numerial, kode desimal, kode kombinasi huruf dan angka, dan kode mnemonik. Nah, ini diabaikan dulu, nanti dulu ya. Jadi yang jelas kalian harus bisa terlebih dahulu pembagian dari pengelompokan akunnya. Nah, akun-akun yang ada, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban tadi, ini akan berpengaruh sekali terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ya, di dalam suatu transaksi. Nah, misalnya di sini ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Jadi hartanya ada perubahan, di sisi sebelah kiri, harta sebelah kanan juga ada perubahan. Ya. Transaksi apa saja yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta? Misalnya, pembelian harta secara tunai. Nah, ini akan mengakibatkan perubahan harta terhadap harta. Apa? Pembelian harta secara tunai. Misalnya, pembelian perlengkapan secara tunai. Karena membeli berarti perlengkapannya bertambah, hartanya bertambah. Nah, karena dibeli dengan cara tunai, maka uangnya akan berkurang, iya kan? Nah, ini. Jadi ada suatu perubahan. Jadi kalau kita membeli, otomatis harta kita bertambah, tapi uang kita berkurang karena digunakan untuk membeli. Jadi ada perubahan harta dengan harta. Secara tunai berarti secara kas, dilakukan dengan tunai, dilakukan dengan cash, dengan kas. Jadi kasnya itu adalah harta, kemudian misalnya tadi perlengkapan itu juga termasuk harta, sehingga sama-sama berpengaruh. Kemudian yang kedua ada penerimaan piutang usaha. Piutang itu tagihan, ya. Nah, jadi kalau ada penerimaan piutang berarti uangnya bertambah, kemudian piutangnya itu berkurang karena sudah tertagih, sudah bayar. Kemudian ada penjualan harta secara tunai. Jadi dijual barang atau harta, berarti hartanya berkurang. Secara tunai berarti uangnya masuk, berarti kasnya itu bertambah. Inilah yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Kemudian ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Nah, pembelian harta secara kredit. Secara kredit itu artinya tidak bayar, berarti kita punya utang. Kita membeli peralatan, berarti peralatan kita bertambah. Secara kredit karena tidak bayar, maka utangnya itu jelas bertambah, sehingga akan mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Ya. Ini juga begitu, memperoleh pinjaman dari kreditur, memperoleh pinjaman, berarti hartanya bertambah, tapi utangnya juga akan bertambah karena dapat pinjaman.
Yang ketiga ada membayar utang usaha. Saya ulang lagi, tadi terputus. Jadi transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang, ini ada 3 yang menyebabkan harta itu ada perubahan, dengan utang ada perubahan. Yang ketiga di sini membayar utang usaha, berarti utangnya itu berkurang karena sudah dibayar. Dibayar dengan apa? Dengan uang. Otomatis uangnya berkurang. Uang itu di mana? Ya di kas. Kasnya itu berarti berkurang. Nih. Yang ketiga, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Kalau yang pertama tadi harta dengan harta, yang kedua harta dengan utang, yang ketiga perubahan harta dengan modal. Misalnya investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Misalnya si A menyetorkan uang pribadinya ke dalam perusahaan. Berarti uang perusahaan bertambah, modal juga bertambah karena dapat dari si A tadi. Kemudian memperoleh pendapatan. Memperoleh pendapatan itu juga kasnya bertambah, pendapatannya akan bertambah. Pendapatan itu apa? Di modal tadi ya. Jadi harta dengan modal ada suatu perubahan. Nah, untuk contoh-contohnya seperti sedikit saya ulas tadi, maka di sini nanti ada beberapa contoh apa yang menimbulkan suatu perubahan di dalam persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa contoh di sini. Ya. Pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Misalnya ada penyetoran modal. Pada tanggal 1 Maret, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal. Berarti modalnya Dewi itu bertambah. Kemudian harta berupa kas ini akan bertambah, sehingga ini pengaruhnya adalah terhadap harta dan modal. Nah, bagaimana kalau kita lihat seimbang atau tidak, sama atau tidak? Karena kita bicara tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau di harta 150 sama dengan modal 150, berarti sudah seimbang. Berarti pekerjaan ini sudah benar cara penempatannya. Contoh yang kedua, pembelian. Ini pembayaran sewa. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha 35 juta selama 1 tahun. Nah, berarti kan menyewa berarti kasnya berkurang 35 juta. Hartanya apa? Berupa sewa dibayar di muka. Namanya sewa dibayar di muka karena kalau kita menyewa itu pasti bayar duluan. Tidak mungkin kita menyewa bayar belakangan, dimarahi sama orangnya nanti. Nah, untuk pengurangan di dalam harta atau modal ataupun harta yang lain ya, kalau mengurangi ini harus ada kurungnya, dikurung ya, dikurung itu artinya dikurangi sehingga saldo akhirnya menjadi 115.000 juta ya, 115 juta. Ini nolnya dikurangi. Kemudian harta berupa sewa 35 juta juga, sehingga di sini kalau kita jumlahkan 115 ditambah 35 sama dengan 150. Sama kan antara sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Kemudian pembelian peralatan. Dewi membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Nah, saldo yang tadi kan 115 sewa ya, peralatan membeli, sekarang peralatan ditambahkan ke sini. Peralatan kan termasuk harta, tambahkan lagi di sebelahnya. Nah, karena dengan cara kredit akan timbul utang, maka utangnya juga 40. Nah, kemudian dicari saldonya. Ini diturunkan
35 diturunkan, 40 diturunkan, 40 yang ini diturunkan, 150 yang ini diturunkan, sehingga saldo akhir untuk kas 115 juta, kemudian sewa dibayar di muka 35 juta, peralatan 40 juta. Samakah dengan jumlah yang ada di sebelah kanan? Sama, 190 juta nih, dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Ini juga ada contoh, tinggal ditambahkan lagi ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya ya, tolong kalian pelajari, mantapkan dulu dengan materi yang ini, persamaan dasar akuntansi ini. Nah, ini nanti bisa kalian buat perhitungan atau contoh ya, tulis di buku kembali ya, kemudian kalian pahami. Selanjutnya nanti akan saya beri soal-soalnya kalau kalian sudah paham pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar, selamat memahami ya, semoga kalian nanti bisa dengan ilmu yang bermanfaat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.